Ternyata ada 10 pinjol dan valeter di tahun 2025 ini sudah memiliki DC lapangan. Nama pinjolnya apa, nama valeternya apa, dan keberadaan di mana saja. Ini lu dengarkan. Dan insya Allah nanti setelah lu nonton video ini lu nggak takut lagi karena akan gue kasih jurus jitunya itu bagaimana. Tapi di sini teman-teman yang mungkin baru gabung di dalam channel YouTube kita, usahakan simak sampai selesai. Jangan cuman mengambil nama APK-nya saja. Oh ini ada DC lapangan, oh ini nggak ada. Jangan seperti itu. Dengarkan dulu sampai selesai. Habis itu nanti teman-teman paham intinya tuh bagaimana. Oke, kita akan masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Tus Pinjol. Oke, pada video kali ini gue akan menginformasikan kembali di tahun 2025, tepatnya bulan Januari, yaitu tentang ada 10 pinjol dan valeter. Ini sudah ada DC lapangan. Sebelumnya pinjol ini nggak punya DC lapangan, tapi di tahun 2025 ini ternyata sudah ada DC lapangannya. Dan ini gue sudah kumpulkan beberapa buktinya yang memang teman-teman sudah tahu. Jadi teman-teman, di saat Anda memiliki aplikasi pinjol yang ada di dalam channel YouTube ini, teman-teman jangan takut dulu, jangan cemas dulu, jangan khawatir dulu. Simak dulu sampai selesai. Habis itu teman-teman baru terapkan. Karena nanti di akhir video biasanya gua kasih solusi dan caranya itu bagaimana ketika Anda galbay di 10 pinjol ini. Dengarkan baik-baik karena akan gue jelaskan satu aplikasi, gue jelaskan. Jadi teman-teman dengarkan, jangan sampai salah paham. Oke, di sini nama aplikasinya gue langsung nyebutin nama aplikasinya aja ya, biar teman-teman tuh tahu gitu kan nama aplikasinya apa. Tapi ingat, jangan langsung skip begitu aja ya. Sudah tahu nama aplikasinya langsung skip, jangan. Dengarkan dulu sampai selesai. Di sini ada nama aplikasinya. Yang pertama adalah Pinjol Pinjam You. Pinjol Pinjam You ini legal berizin OJK. Pinjol Pinjam You bukan pinjol semi legal. Dia adalah pinjol legal berizin OJK dan dia sudah memiliki DC lapangannya. Bagaimana kalau gue galbay di Pinjol Pinjam You bang? Sebar data kah dan lain sebagainya. Pinjol Pinjam You jelas sekali dia legal. Aplikasinya tidak bisa menyadap isi kontak kalian, isi SMS kalian, isi log panggilan kalian. Pinjol legal hanya mengambil lokasi dan akses kamera saja. Yang selanjutnya di pinjol U atas, dan nanti akan gue rangkumkan untuk keberadaannya di mana saja. Untuk pinjol U atas ini pinjolnya legal, resmi pinjol OJK, bukan pinjol semi legal. Pinjol U atas sudah ada DC lapangannya. Dia bukan pinjol semi, sekali lagi dia pinjol legal berizin OJK. Lalu bagaimana bang kalau gue galbay di pinjol U atas? Apakah sebar data, apakah keluar kondor, apakah begini, apakah begitu? Pinjol legal wajib harus mengikuti peraturan dari OJK, harus tunduk dengan peraturan pemerintah, harus tunduk dengan regulasi OJK. Jadi tidak ada yang namanya penyebaran data. Kalau disebar itu pinjolnya ilegal. Walaupun dia U atas tapi dia sebar data, udah itu ilegal ya bro. Dan selanjutnya teman-teman, untuk pinjol U atas, teman-teman kalau galbay ya harus sabar dengan spam teleponnya, spam chatnya, spam penagihannya, terus juga nagihnya ke kondar. Iya, lu sabarin saja, namanya juga lu punya masalah. Yang selanjutnya dari pinjol Easy Cash. Pinjol Easy Cash ini sudah ada DC lapangannya bro. Apakah pinjol Easy Cash ini sebar data dan begini dan begitu? Pinjol Easy Cash pinjol resmi OJK, bukan pinjol semi legal dan bukan pinjol ilegal. Sekali lagi, pinjol Easy Cash ini pinjol legal resmi OJK, dan pinjol Easy Cash sudah ada DC lapangannya. Apakah keluar kondor bang? Pinjol legal Easy Cash hanya diberi 2 izin akses saja untuk aplikasinya. Yang pertama lokasi dan kamera, tidak bisa, tidak ada menyadap kontak. Yang kedua log panggilan, SMS, galeri, tidak bro, karena peraturan atau regulasi dari OJK
OJK, pinjol yang mau jadi legal, aplikasinya wajib harus memiliki izin akses lokasi dan kamera. Tidak boleh ada akses kontak, log panggilan, galeri, dan isi SMS. Tidak boleh. Yang selanjutnya, pinjol bantu saku. Pinjol bantu saku sudah ada DC lapangannya. Pinjol bantu saku, dia pinjol resmi OJK, pinjol legal, bukan pinjol semi legal, bukan pinjol ilegal, bukan. Pinjol bantu saku pinjol legal berizin OJK dan dia sudah ada DC lapangannya. Apakah keluar kondar? Sama yang kayak tadi gue jelasin. Yang selanjutnya, dari pinjol kredit pintar. Pinjol kredit pintar ini sudah memiliki DC lapangannya. Ya teman-teman yang galbay di kredit pintar, udah lu nggak usah banyak tanya. Bang, gua di dalam goa ada DC lapangannya gak? Didatengin gak? Bang, gua di atas puncak ada DC lapangannya gak? Gua datengin gak? Pinjol kredit pintar legal, resmi, bukan pinjol semi, bukan pinjol ilegal. Dan pinjol kredit pintar DC lapangannya sudah menyeluruh di berbagai kota daerah mana saja. Jadi jangan lu tanya lagi tentang pinjol kredit pintar. Nah, tapi yang lebih uniknya tentang pinjol kredit pintar ini, kalau lu galbay, penagihannya cukup barbar, cukup seperti pinjol ilegal, mirip 11-12 kalau lu galbay di pinjol kredit pintar. Makanya gue aja galbay di kredit pintar, jumlah tagihan gue 8 juta. Sampai sekarang gue galbay dari tahun 2020, gue galbay di kredit pintar. Apakah gue datang sama DC? Jelas gue didatengin. Makanya galbaikan saja, karena gue dendam banget sama DC-nya, naginya nggak ada otaknya. Yang selanjutnya, di pinjol uang mie. Pinjol uang mie, pinjol legal berizin OJK, pinjol resmi, bukan pinjol semi, bukan pinjol ilegal, bukan. Pinjol uang mie, pinjol legal berizin OJK. Apakah keluar kondar? Apakah seberata? Sekali lagi, pinjol legal hanya diberi 2 izin akses saja, lokasi dan kamera. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh pinjol ini semi bisa keluar kondar, itu biasanya joki pinjol, penipu yang ingin menakut-nakuti kalian saja. Jadi teman-teman jangan mudah percaya dengan informasi. Kalau kalian memiliki pinjol itu harus tahu jenis nama aplikasinya. Apakah gue memiliki aplikasinya legal atau ilegal? Kalau legal udah lu nggak usah takut, nggak usah mikirin aneh-aneh. Lu mikirinnya itu adalah bagaimana cara lu itu menghadapi DC lapangan. Nanti akan gue kasih tahu tentang cara menghadapinya bagaimana. Yang selanjutnya, dari pinjol PIN Plus. Pinjol PIN Plus sudah memiliki DC lapangannya. Pinjol PIN Plus legal berizin OJK, bukan pinjol semi legal atau pinjol ilegal. Sekali lagi, pinjol PIN Plus legal di tahun 2025 ini, tepatnya bulan Januari. Yang selanjutnya, pinjol Indosaku. Pinjol Indosaku legal berizin OJK. Pinjol Indosaku bukan pinjol semi legal. Untuk keluar kondar atau seberata, sama halnya dengan penjelasan gua pada awal tadi. Yang selanjutnya, dari Atom, Paylater Atom itu sudah ada DC lapangannya. Ya, yang selanjutnya dari Lazada Paylater itu sudah ada DC lapangannya. Setelah gua mempublik informasi tentang DC lapangan ini di dalam YouTube gue, pasti joki-joki pinjol itu nggak akan terima dengan informasi yang gua publik ini. Kenapa? Karena takut orang yang tadinya bego, yang tadinya bodoh, setelah nonton video gue dia paham dan akhirnya dia tidak kena ketipu joki pinjol. Makanya joki pinjol hanya bisa komentarnya, oh itu bohong, ah itu mah orang pinjol, ah itu mah DC sengaja nakut-nakutin kontennya. Itu bro, narasi-narasi joki pinjol. Nah teman-teman, Anda jangan terlalu percaya tentang pinjol semi legal yang katanya nggak ada DC lapangan, yang katanya begini, yang katanya begitu. Intinya pinjol cuma ada 2, legal dan ilegal. Bang, lu tahu dari mana sumber informasi yang lu publik ini tentang DC lapangan? Nah, ini sebagai acuan kita bahwa pinjol ini sudah memiliki DC lapangan. Acuannya adalah, teman-teman bisa perhatikan di sini, acuan kita kenapa pinjol ini ada DC lapangan. Yang pertama, gue dapatkan informasi dari member grup gue dan dia galbay di pinjol
kredit pintar didatengin oleh pihak ketiga. Nah, ini akan gue bahas dulu tentang pihak ketiga agar teman-teman tidak keder. Pihak ketiga itu adalah vendor atau outsourcing atau pembantu. Jadi vendor ini dia perusahaan yang akan membantu perusahaan pinjol dalam aktivitas penagihan, karena pihak dari perusahaan pinjol dia karyawannya tidak banyak, makanya dia butuh bantuan ke perusahaan vendor. Perusahaan vendor ini bergerak di bidang jasa penagihan. Itu yang dimaksud dengan pihak ketiga atau vendor atau outsourcing. Mungkin teman-teman di sini yang kerjanya yang masih outsourcing, itulah seperti itu. Teman-teman lihat di layar ini, bisa lihat gambarnya. Di situ namanya gue blur, nama perusahaannya pinjol kredit pintar. Nama PT vendornya yaitu PT Mitra Koleksi Mandiri. Ini bagus sekali suratnya. Gue suka nih suratnya karena capnya ini cap warna. Ya, yang kedua logonya juga warna. Ini terlihat resmi sekali. Ini bagus. Ya, ini bagus sekali. Di sini gue nggak bela, tapi lu bisa membedakan mana yang asli, mana yang tidak. Bukan membela. Oh, ternyata bela pinjol. Oh, ternyata di lapangan. Wah, mana ini yang benar, mana ini yang enggak. Oke, yang selanjutnya teman-teman di sini perhatikan baik-baik. Orang yang galbay ini, orang yang didatengin desa lapangan kredit pintar dari PT Mitra Koleksi Mandiri atau dari pihak ketiga atau dari vendor ini di wilayah Tangerang. Perhatikan jumlah tagihannya itu jumlahnya 4.324.000 sekian. Didatengin tanggal 9 bulan 1 2025. Untuk nama desanya gue blur dan si desanya memberikan sebuah not di dalam surat tagihannya, yaitu tolong bayar utang Anda. Waduh, tolong utang bayar tagihan Anda. Kacau desanya ya. Dan ini acuan kita, nama PT vendornya atau nama PT outsourcingnya yang bernama PT Mitra Koleksi Mandiri. Kalau kita tracking dari Google ya, untuk teman-teman, kalau kita tracking dari Google, di Jakarta dia memiliki 4 kantor. Di Jakarta dan di Tangerang jumlah kantornya ada 4. Dan PT Mitra Koleksi Mandiri dia sudah memiliki cabang di wilayah Jawa Tengah, tepatnya Yogyakarta. Ya, di Yogyakarta sudah ada, di Jakarta dan di Tangerang sudah ada. Itu untuk profilnya seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman, di dalam website perusahaan Mitra Koleksi Mandiri ini, dia mencantumkan ada beberapa perusahaan atau kliennya yang sudah kerjasama dengan PT Mitra Koleksi Mandiri ini. Tadi gue sudah sebutkan namanya apa saja. Untuk kliennya ternyata dia memiliki 58 klien. Yang kedua, dia memiliki staf. Untuk stafnya dia memiliki 875 orang. Dikit banget bro, 875 orang, sedangkan yang gabe sampai ribuan orang. Satu aplikasi, satu perusahaan. Makanya teman-teman makin semangat galbenya. Oke, kita lanjut lagi. Perusahaan dari Mitra Koleksi Mandiri ini ternyata dia memiliki 2 bidang. Yang pertama field collection dan desk collection. Jadi dia memiliki sistem penagihan melalui robot dan juga melalui orang, yaitu desk collection, dan juga datang ke rumah, yaitu field collection atau debt collector. Untuk informasi ini teman-teman jangan takut. Oh, ternyata ini ada desa lapangan. Ini kan hanya sebuah acuan saja. Kenapa gue publik? Agar teman-teman di saat memiliki aplikasi ini, teman-teman sudah tahu nih apa yang harus gue lakukan ketika desa ini datang. Jadi ketika Anda datang sama desa, Anda nggak kosong-kosong banget. Setidaknya teman-teman sudah memiliki pegangan.
setidaknya teman-teman sudah memiliki pemahaman. Karena kalau Anda didatengin sama DC lalu Anda tidak paham cara menanganinya itu bagaimana, teman-teman pasti bakalan repot sendiri untuk kedepannya. Oke, untuk cara-caranya seperti ini. Teman-teman dengarkan dan perhatikan baik-baik. Kalau Anda datang sama DC lapangan, Anda jangan takut. Dan yang paling utama itu adalah teman-teman buang halusinasi dalam pikiran kalian. Buang halusinasi, yaitu kalau dia datang, oh ini bukan DC. Kebanyakan orang-orang yang baru pemula galbay, baru-baru datang sama DC, dia akan berhalusinasi, yaitu oh datang sama DC, oh DC-nya datang. Langsung masuk dalam pikiran, masuk ke hati, akhirnya timbul seperti takut, khawatir, tegang, nggak tenang. Nah, makanya salah satu jalannya untuk mengatasi di awal-awalnya adalah teman-teman harus tenang, buang halusinasi. Anda harus rubah halusinasi kalian. Ya, yang tadinya mikirnya DC lapangan, Anda rubah. Oh, itu tamu. Oh, itu temen gue. Itu yang pertama. Yang kedua ini adalah teman-teman, jangan langsung meminta surat SPPI-nya. Jangan dulu. Karena kita berharap DC yang datang ke rumah kita ini kondusif, tenang, tidak arogan, tidak kasar, dan tidak teriak-teriak. Itu yang Anda inginkan kan? Makanya teman-teman ikuti cara ini perlahan-lahan. Jadi kalau dia datang, Anda sapa juga dengan sopan. Biasanya ada basa-basinya, ajak dia ngobrol juga. Nah, setelah masuk ke puncaknya, baru Anda berikan alasan kenapa Anda sampai gagal bayar. Anda mungkin bisa beralasannya, mungkin nganggur, mungkin sebagai driver ojek online, mungkin kalian ini sebagai pedagang, atau teman-teman duitnya sudah kepake untuk biaya berobat dan lain sebagainya. Ya, jadi teman-teman harus memiliki alasan dulu kenapa Anda ini telat bayar. Kalau alasan Anda ini sudah masuk dalam logikanya DC, masuk ke tahap 2-nya adalah teman-teman bisa kalian ikuti cara gue. Misalkan gini, dia datang, Anda jawab, mohon maaf Pak, saya hari ini belum bisa melakukan pembayaran dikarenakan saya hari ini sedang nganggur, dikarenakan saya dagangannya belum laku untuk hari ini, dikarenakan saya untuk hari ini belum dapat tarikan karena saya ojek online. Jadi teman-teman bisa kasih alasan di situ. Yang kedua adalah, oh iya Pak, nanti saya akan melakukan pembayaran, tapi kalau saya nanti ada uangnya, saya pasti akan melakukan pembayaran melalui via aplikasi. Kata DC-nya, kapan Bu akan melakukan pembayaran? Karena Ibu sudah lama sekali telat bayar. Iya Pak, nanti kalau saya sudah memiliki uang, saya pasti akan melakukan pembayaran. Nah teman-teman, kalimat saya akan melakukan pembayaran melalui aplikasi, jawaban itu secara konsisten, jangan dirubah-rubah. Karena DC itu biasanya menanyakan berulang-ulang. Jadi teman-teman memberikan jawaban juga secara konsisten. Yang selanjutnya teman-teman, kalau desanya gertak nih, oh ibu mendingan ini ibu saya kasih bayar pokoknya saja, ibu bayar sekian saja, nanti utangnya lunas dan saya tidak datang-datang lagi. Kalau desanya berkata seperti itu, lu jawab aja kayak gini jawabannya, boro-boro Pak saya bisa bayar pokok, orang saya aja buat makan sehari-hari aja juga kadang-kadang ngutang sama tetangga, ngutang sama saudara, ini juga saya juga pas-pasan Pak. Boro-boro Pak, sekarang saya punya uang, dulu mah saya punya uang, sekarang mah saya boro-boro Pak, buat jajan buat beli rokok aja kadang-kadang saya ngeteng. Beri jawaban seperti itu. Jadi terkesannya lu ini sangat kasihan. Memang terlihatnya ekonomi kalian tuh jatuh banget, agar desanya ngerti nih kondisi lu saat ini apa. Yang selanjutnya adalah kalau DC-nya gertak lagi, oh ibu mendingan bayar sekarang aja sama saya. Nanti kalau ibu nggak bayar sama saya kasihan sama ibunya. Takutnya nanti ada teman saya yang datang lagi, nanti yang ada yang lebih galak dari saya. Kalau DC sudah menakut-nakuti kalian seperti itu, Anda jawab lagi. Mau orang ngegalak seperti apapun, mau datang 1000 kali pun gak masalah Pak, karena yang datang ke rumah saya ini saya anggap tamu. Tapi kalau datang ke rumah saya membuat rusuh, membuat gaduh, saya bisa antarkan dia ke dalam polsek terdekat, atau saya bisa panggil RT untuk diamankan orang ini, atau saya panggil pihak keluarganya. Jadi lu jawab gitu. DC gertak ya lu gertak balik aja, tapi dengan cara halus, dengan cara masuk logika. Kalau kalian sopan, DC pun sopan. Karena banyak sekali member gue yang datang sama DC, ya DC juga sopan-sopan. Karena kita sudah kasih arahan seperti itu.
Ketika DC-nya sudah senewan atau DC-nya ini mungkin seperti gaya preman, marah-marah dan lain sebagainya, Anda wajib minta SPPI, minta ID card-nya, minta surat jalannya. Itu senjata terakhir yang Anda gunakan. Kalau dia sudah senewan DC-nya, sudah kasar, sudah teriak-teriak, lu dorong aja, usir keluar. Usir keluar, karena kita berhak mengusir tamu bila tamunya ini sudah membuat rusuh, sudah membuat gaduh, sudah mencari keributan. Usir aja, usir paksa ya, karena Anda sebagai tuan rumah di situ. Dan mungkin segitu aja informasinya, nggak terlalu panjang-panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.